Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah menulis ilmiah yang diampu oleh Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Retna Trihardianti, Hilmi Fauziah, Rasya Asila Daulay, Devi Puspitasari, Naila Azmi, Khairunisa Solihatun, dan Seli Mulyani. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Struktur Karya Ilmiah. Selamat menyimak. Baik, saya Devi Puspitasari akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian yang digunakan untuk menguji data yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung, guna membuat simpulan secara keseluruhan. Nah, hasil penelitian ini diambil dari data yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan hipotesis. Tahukah kalian hipotesis itu apa? Nah, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan dari masalah yang dirujuk, dan hipotesis ini merupakan langkah kedua dalam metode ilmiah. Nah, setelah masalah berhasil dirumuskan, kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mengolah data yang telah terkumpul, mendeskripsikan data, membandingkan dan mengevaluasi guna menarik kesimpulan apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis. Nah, dan hasil penelitian yang baik juga dilengkapi dengan evaluasi yang terkait dari kesimpulan tersebut. Lalu selanjutnya ada macam hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama ada hasil pemecahan masalah, yang kedua ada hasil pembahasan masalah. Yang pertama, hasil pemecahan masalah terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, data penelitian. Data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam penelitian yang didapatkan melalui pengamatan secara langsung, tanya jawab dalam wawancara, dan pertanyaan yang disiapkan sesuai pada fokus penelitian. Lalu yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dalam penelitian yang berasal dari buku-buku ilmiah, merupakan hasil penelitian sebelumnya atau berasal dari media massa, dokumen-dokumen dan data-data yang berasal dari internet. Nah, yang kedua ada hasil analisis. Yang ketiga ada pembahasan hasil. Lalu yang kedua, hasil pembahasan masalah. Nah, pada hasil pembahasan masalah, agar dapat menyelesaikan masalah yang diungkapkan, maka dijabarkan mengenai segala gagasan yang diajukan. Nah, gagasan tersebut dibuat berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan itu mengacu pada buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Nah, buku atau jurnal diterbitkan dalam kurun waktu dari 10 tahun pada saat tulisan itu dibuat. Nah, adapun argumentasi berdasarkan pengalaman seseorang. Pengalaman tersebut dapat digunakan sebagai landasan, namun disarankan tidak terlalu mendominasi karena pengalaman seseorang bersifat subjektif. Perlu dilampirkan bukti-bukti berdasarkan pengalaman. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Baik, saya Hilmi Fauziah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang diskusi. Diskusi merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan atau keputusan bersama yang berkaitan dengan suatu masalah. Biasanya dalam diskusi terdapat pimpinan diskusi, penulis yang bertugas mencatat hasil diskusi, dan peserta diskusi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi. Yang pertama, berpendapat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, menggunakan pendapat dengan kalimat yang singkat dan jelas. Ketiga, tidak menerima pendapat harus disampaikan dengan alasan yang logis. Yang terakhir, tidak menerima pendapat dengan tanpa menghina dan menyinggung perasaan. Laporan hasil diskusi. Dalam menyusun laporan diskusi, kita harus mengetahui dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
laporan disusun secara sistematis. 2. Penyajian laporan harus objektif, aktual, dan faktual. Yang ketiga, penyusun laporan harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Penyusun laporan diskusi harus sistematis seperti berikut ini. Judul laporan harus mewakili isi laporan, kata pengantar, daftar isi, bab perencanaan diskusi, bab pelaksanaan diskusi, bab kesimpulan diskusi, lampiran berisi foto-foto, hasil diskusi atau materi yang mendukung isi laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menulis bab diskusi dalam suatu karya ilmiah. Misalnya, dalam bab 4 dituliskan mengenai hasil penelitian dan bab 5 tentang pembahasannya. Maka, di bab 4, hasil temuan disajikan secara sistematik dalam bentuk tabel, grafik, dan lain-lain agar mudah dipahami. Adapun pada bab 5 diperlukan kekuatan argumentasi dalam diskusi. Setelah menyampaikan pernyataan masalah, kajian pustaka, serta hasil pengolahan data, maka diperlukan upaya lebih arif dan mendalam mendiskusikan temuan penelitian dan ingat bagaimana contribute to knowledge dalam penelitian yang sedang dibuat. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak, biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Abstrak biasa ditemukan pada karya ilmiah. Pada umumnya, abstrak ditampilkan pada awal bagian sebelum masuk ke bab pertama sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Tujuan penulisan abstrak ini yaitu untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam tulisan. Lanjut, yaitu ada jenis-jenis abstrak. Yang pertama yaitu ada abstrak informatif. Abstrak yang menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkasan dan didukung dengan data-data secara lengkap. Abstrak ini merupakan ringkasan mini atas keseluruhan informasi dalam sebuah karya ilmiah. Dan yang kedua yaitu ada abstrak indikatif. Abstrak yang menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam tulisan. Abstrak ini ditulis untuk kepentingan pembaca dalam mencari informasi dalam sebuah tulisan. Lanjut yaitu ada fungsi abstrak. Fungsi abstrak yaitu yang pertama sebagai komponen inti dari sebuah karya ilmiah. Yang kedua sebagai gambaran secara umum inti dari sebuah karya ilmiah. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan pembaca untuk membaca keseluruhan tulisan. Pembuatan abstrak. Abstrak yang baik disusun secara sistematis dan menyeluruh sesuai fakta. Dimulai dari latar belakang atau kondisi yang terjadi sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan strategi atau metode pemecahan yang dilakukan. Terakhir yaitu abstrak perlu mencantumkan hasil dan kesimpulan yang dipetik dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Kesimpulan, hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian yang digunakan untuk menguji data yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung guna membuat simpulan secara keseluruhan. Diambil dari data yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan dari masalah yang dirujuk, dan hipotesis ini merupakan langkah kedua dalam metode ilmiah. Setelah masalah berhasil dirumuskan, yaitu mengolah data yang telah terkumpul, mendeskripsikan, membandingkan, dan mengevaluasi guna menarik kesimpulan. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan materi mengenai struktur karya ilmiah. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.